alhamdulillah akhirnya selesai semuanya dan happy ending. Badan sakit-sakit pegel, aduh karena dari pagi sampai malam acaranya non-stop ya. Lancar alhamdulillah semuanya sesuai dengan harapan. Ya karena ini pernikahannya yang beda dari yang lain karena masa pandemi semuanya harus menyesuaikan protokol kesehatan dan alhamdulillah kita ini yang ada di dalam akad nikah maupun yang acara bukan di dalam resepsi ya kita bilangnya selamatan ya syukuran itu harus melakukan PCR. Jadi alhamdulillah sih semuanya sehat dan pada sehat dan acara juga betul-betul padat ya karena itu kan dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi dan Pak Prabowo jadi betul-betul steril semua jelas itu. Saya sih salut ya maksudnya dengan kapasitas orang yang ditentukan gitu jadi memang dari akad nikah juga kan tidak boleh lebih dari ada cuma 50 kita 50 keluarganya Atta. Hanya 100 orang gitu dan untuk yang syukuran juga dibatasin nggak sampai banyak juga karena hanya rekan-rekan dekat aja yang diundang yang kerabat-kerabat dari Mas Anang, Mas Shanti, dari keluarganya dari keluarganya Atta juga yang betul-betul dekat keluarga dekat saja. Kalau dari ya keluarga ya misalnya nih kayak dari pihak Mas Anang, Mas Shanti dan keluarga saya ya memang kan udah kenal Pak Joko udah cukup lama gitu dari sebelum beliau menjadi seorang presiden dari dulu sebagai gubernur udah sempat datang ke acara-acara kita gitu. Ashanti nikah juga beliau datang sebelumnya juga acara ponakan saya juga Kinanti juga bukan Kinanti dari Windy yang dari ponakan saya juga dia hadir jadi sebenarnya udah kenal sebelum-sebelumnya gitu dan mungkin pada saat sekarang pas memang menjadi seorang presiden mungkin jadi heboh gitu kan pas datang hadir memang kan pasti kami dari keluarga undang juga dari pihak Atta juga kan kenal baik dengan Bapak juga gitu jadi kenapa jadi semuanya jadi kontroversi ya tapi plus minus juga karena kan ini kan yang menikah juga kan public figure gitu jadi kita harus mengerti juga lah ya wajar lah pasti ada yang pro dan kontra gitu tapi ya alhamdulillah kita ambil sisi yang positifnya aja jadi kita nggak mikirin yang negatifnya gitu jadi saya rasa nggak perlu terlalu dipikirin juga gitu jadi kasihan juga dari kedua si pengantin baru ini kan takutnya kepikiran gitu kan tapi kita bilang udahlah boleh dipikirin gitu ya pasti ada lah pro dan kontra karena kan ini kan mendatangkan orang besar ya gitu. Enggak sih, kalau urusan yang masalah kayak gitunya kita juga nggak ikut campur ya, maksudnya nggak terlibat masalah yang sampai diberitakan gimana intinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan ini juga karena udah sangat dekat dengan kami ya keluarga dan sebenarnya kan sudah diperhitungkan juga gitu loh kehadiran mereka juga ke acara dan aku rasa bukan karena ada unsur masalah politik masalah bukan saya juga yakin dari pihak mereka juga sudah memperhitungkan semua gitu dan ini karena memang kita udah kenal baik sebelum sudah tahu gitu jadi bukan orang yang baru tiba-tiba ngundang tiba-tiba harus ini terus harus gimana enggak gitu jadi memang karena kesediaan Bapak Prabowo dan Pak Jokowi ini yang sudah bisa hadir itu juga suatu kebanggaan keluarga ya gitu dan kita betul-betul seneng banget gitu dan bukan hanya apalagi yang hajat gitu kita ajak keluarga seneng banget gitu meskipun di dalam situ betul-betul nggak boleh bawa handphone itu harus steril sekali gitu dan untungnya sempat bersapa juga gitu loh Pak ini jadi masih ingat sama suami saya juga masih ingat gitu so doa sekarang gemukan nih gitu jadi masih sempat kita chat bareng gitu meskipun waktunya mepet karena itu kan dibatasin waktunya. Udah ya total saya kenal dengan Mas 20 tahun ya sampai jadi ya alhamdulillah ya saya juga kasih wejangan juga sama Aurel gitu sebelum kemarin menikah bisa pelukin juga sebelum pas hari H gitu kan kayaknya ya komunikasi harus bagus antar dua belah pihak jangan ada cemburu buta karena kan mereka ini kan public figure masing-masing milik masyarakat pasti apapun yang mereka lakukan masyarakat tahu dan ditunggu pastinya update-nya ya kan apalagi juga insan muda yang memang berpengaruh di Indonesia kan betul-betul menjadi inspirasi banyak orang gitu jadi saya rasa mereka berdua ini anak milenial yang luar biasa gitu dan makanya kenapa juga Pak Jokowi, Pak Prabowo juga hadir karena memang ya mereka ini berprestasi gitu intinya itu dan wejangan-wejangan lain mudah-mudahan sih ya namanya ini kan pernikahan kan masih pada muda-muda nih kalau Aurel masih 22 Atta kan ke 27 udah mateng lah ya harus bisa mengikuti apa yang suami minta udah gitu
ya udah menjadi imamnya dia sekarang gitu. Intinya insya Allah jalannya semuanya lancar. Saya nggak merayakan sesuatu ya, tapi justru waktu kemarin itu terakhir memang kita masih tinggal di Bali, tapi teman-teman yang merayakan jadi kayak bikinin kayak dinner bareng gitu dan surprise lucu aja sih. Apa sih mungkin kuncinya, resepnya apa ya, kita jadi diri sendiri, kita tuh memang berdua tuh komunikasi sih sebenarnya. Apapun dia tahu profesi saya sebagai seorang public figure sebelum kenal dan saya masyarakat, saya masih manggung dan segala macam ya. Kalau suami bilang udah kamu tidak boleh tampil lagi di layar kaca atau sebagai artis apa segala macam, nggak boleh. Tapi ini nggak, justru sebelum saya nikah dia udah jadi manajer saya, jadi tahu apa yang saya lakukan dan pakem-pakemnya seperti apa gitu. Jadi boleh terkenal karena memang berprestasi bukan karena tercemar. Jadi intinya, dan dia juga sampai saat ini masih support saya dalam apapun, dan komunikasi kita berdua meskipun ya untuk rumah tangga kan nggak mungkin ada yang mulus, nggak ada masalah, pasti ada. Kita baru punya anak perempuan, terus saya punya 2 anak, apalagi Quinara udah mulai teenager, pasti kan itu mulai babak baru ya kan. Gimana caranya untuk bisa menjaga dia nih biar nggak sampai salah pergaulan, salah apa hal-hal yang negatif. Ya ini udah mulainya komunikasi kita berdua lah ini yang harus bisa menjaga satu sama lain gitu loh, dan harus kompak. Jadi nanti bapaknya terlalu protek sama anak perempuan, protektif, saya lebih ketakutan, aduh apa segala macam. Saya orangnya sama anak perempuan tuh harus lebih pendekatan, jadi komunikasi banyak banget gitu yang bisa harus kita sharing, intinya itu. Jadi wah itu sih babak baru lagi nih. Adalah kalau dia udah dewasa nanti umur 20 tahun mungkin udah lewat ya masa-masa transisi. Ini kan masa transisinya lagi sekarang nih, apalagi kalau yang kecuali yang kecil, kalau yang masih 10 tahun belum ada hal-hal baru gitu ya, masih saya bayi-bayiin malahan. belum dewasa kan. Tapi yang udah 15 tahun ini yang mulai pengen tahu ini, pengen tahu itu, mulai punya teman banyak, badan juga udah mulai jadi gitu kan. Kita kan takut dia ngejagain. Sebenarnya memang nggak ada apa-apa ya, emang masalah kita berdua juga tidak ada masalah yang hal yang, maksudnya kita berdua tuh dalam tahap saling menjaga dalam arti nggak masalah tiba-tiba ngumbar ke medsos ini nggak ada, emang nggak perlu ada masalah yang heboh juga sih gitu. Jadi kayaknya kita alhamdulillah selama ini berdua apa ya, fine aja sih gitu loh. Apalagi kan ini kita keluarga keluarga artis gitu kan, Ashanti, Mas Anang, nanti ada Milen lah, ada siapa gitu kan. Kayaknya tersorot semua nih kan, tapi alhamdulillah kayak kita keluarga tuh memang gak pernah aneh-aneh sih. Maksudnya kita juga berusaha untuk bisa jadi diri sendiri, lancar mengalir dengan apa adanya, nggak pernah bikin sensasi intinya itu. Jadi emang kita nggak suka drama-drama, dan keluarga kita juga nggak mau terekspos. Maksudnya kayak ada hal apa heboh, ada ini bikin gimmick, enggak sama kayak gitu juga. Mungkin terakhir Mbak, maksudnya kan Quinara ini udah remaja gitu, dan remaja mungkin ada nggak sih keinginan untuk menjadi artis juga? Kita sih nggak mau mengarahkan ke arah sana. Cuman kalau memang nantinya tiba-tiba mengarahnya ke sana, ya kita juga nggak bisa apa-apa ya. Karena jujur kalau Queen secara kesibukannya dia bisa bikin lagu dan dia bisa nyanyi, terus dia bisa dia bisa kreatif, anaknya lebih kreatif. Cuman nggak kita arahin. Orang kan udah dipersiapkan gitu, latihan ini buat nanti kamu jadi artis gini. Kita malah udah ngalir apa adanya. Kalau emang kamu mengarahnya ke sana, emang Tuhan ngasih jalannya ke sana. Tapi kalau emang enggak, ya enggak. Jadi yang penting kewajiban dia sebagai anak menyesuaikan dengan umurnya. Itu tidak dipaksakan harus melakukan apa yang tidak kapasitasnya dia. Gitu.